guys, balik sama Haru dan hari ini kita akan bahas mengenai jenis-jenis kartomensi dan sejarahnya. Kalian tahu nggak, kartomensi itu juga ada loh yang di Indonesia? Penasaran kan? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like video dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Nah, apa itu kartomensi? Menyangkut dari video yang udah pernah aku buat sebelumnya, kartomensi adalah seni meramal menggunakan kartu. Jadi kita ngomongin soal kartu tarot, oracle, Lenormand, dan kalau dari yang Indonesia ya ada kartu ceki. Nah, yang pertama kita akan bahas dari yang paling populer dulu, tarot. Nah, apa sih sejarah tarot? Yuk kita cek. Tarot berasal dari Italia tahun 1300-an atau 1400-an, awalnya digunakan untuk bermain dengan nama Carte de Triomphe atau kartu kemenangan. Spekulasi mengenai pembuat kartu tarot merujuk pada kaum Sufis, Cathars, Kabalah, Mesir, Gypsy, dan lain sebagainya. Namun, bukti aktual sejarah merujuk pada Italia bagian utara di tahun 1400-an. Tidak ada bukti lain mengenai asal-usul tarot dari waktu atau tempat lainnya selain yang tadi sudah disebutkan. Beberapa abad sebelum tarot lahir, kartu bermain biasa atau normal, ya kartu remi itulah ya, datang dari perjalanan orang Arab yang singgah ke banyak kota di tahun 1375 sampai 1378. Nah, mulai dari situ tarot masuk ke Italia. Nah, kartu ini merupakan adaptasi dari kartu Mamluknya orang Islam yang memiliki suits seperti yang sudah kita lihat di tarot seperti sekarang nih, kayak ada suits wands, swords, pentacles, cups, gitu-gitu deh. Sekitar tahun 1530, kata tarocchi muncul pertama kalinya di Italia. Tapi yang namanya tarocchi ini sebenarnya ada pengaruh dari Perancis juga. Jadi dari Triomphe jadi tarocchi. Sedangkan kalau di Jerman mereka tuh nyebutnya tarok. Nah, di Prancis sebenarnya disederhanain lagi menjadi kata tarot gitu. Jadi sebenarnya dari nama aja tuh sejarahnya udah panjang banget. Jadi ini aku persingkat banget, aku rangkum intinya buat kalian. Popularitas kartu tarot dimulai semenjak Antoine Court de Gebelin menulis buku pada tahun 1781 yang mengungkapkan pendeta Mesir melukiskan kartu tarot berdasarkan buku Thoth. Gambar-gambar tersebut akhirnya dibawa ke Paus di Roma dan akhirnya tarot itu menjadi terkenal sampai ke Avignon, Perancis pada abad 14. Nah, kita skip ke tahun 1910, akhirnya kartu tarot dipublikasikan oleh A.E. White menjadi 78 kartu dan digambar oleh Pamela Colman Smith. Nah, dari situ kartu tarot yang Pamela Colman Smith ini gambar akhirnya menjadi versi yang paling populer sampai saat ini. Contohnya nih, cuman yang ini ya agak kecil ya, tuh Rider Waite Tarot Deck. Di sini kalau kalian lihat ada tulisannya Pamela Colman Smith juga. Sih, lucu kan? Tahun 1944, Aleister Crowley yang merupakan salah satu anggota dari organisasi bernama Golden Dawn menulis versi buku yang lebih baik, yaitu The Book of Thoth, di mana Aleister Crowley mengkomisikan Lady Frieda Harris yang akhirnya ya dia ngelukis si Thoth Tarot ini. Yang kedua ada Lenormand. Lenormand diambil dari sebuah figur kartomancer legendaris bernama Madame Anne-Marie Lenormand. Sedikit mengenai figur legendaris tersebut, beliau memiliki nama lengkap Anne-Marie Adelaide Lenormand. Lahir pada tanggal 27 Mei 1772 di Alencon, Normandy. Di umurnya yang kelima, beliau menjadi yatim piatu dan dikirim ke sekolah yang namanya Benedictine. Nah, dari umur segitu, beliau ini udah memiliki talenta untuk meramal masa depan yang sangat-sangat besar. Pada umurnya yang ke-14, beliau meninggalkan Normandy untuk pergi ke Paris. Dari situ, reputasinya sebagai seorang peramal yang sangat akurat terdengar hingga ke telinga permaisuri Josephine, Robespierre, dan Tsar Alexander I. Saking akuratnya, beliau sampai dikira sebagai mata-mata atau pengkhianat dalam pengadilan dan dipenjarakan lebih dari sekali.
Madame Lenormand memakai banyak jenis kartu dengan simbol, bunga, figur mitologi, binatang, dan korespondensi nomor yang sangat varian. Kartu ini yang dikenal sebagai Guillemot's Grand Lenormand yang berisikan 54 kartu. Le Petit Lenormand terdiri dari 36 kartu bersimbol, adalah salah satu deck Lenormand yang dibuat berdasarkan permainan yang banyak dimainkan orang. Kalau kita sih biasanya ya remi-remi itu, kartu remi. Nah, deck ini ditemukan oleh J.K. Hatchett, merupakan salah satu penemu dari Jerman. Simbol-simbol dari kartu Lenormand ini ditiru dari sebuah kafe di Vienna pada abad 18. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau cerita dikit mengenai Madame Lenormand ini. Beliau merupakan kartomancer yang meramal naik dan jatuhnya Napoleon Bonaparte. Jadi, waktu itu si Napoleon Bonaparte ini tuh datang ke dia. Dan Madame Lenormand ini ngebuka kartu buat dia yang hasilnya kalau dia bakal menjadi seseorang yang besar gitu. Tapi ada juga kelihatan di kartu-kartu itu kalau si Napoleon Bonaparte ini bakal jatuh. Ya, kalian udah tahu lah ya dia jatuhnya kenapa. Nah, yang selanjutnya ada Oracle. Sebenarnya sejarah Oracle ini tuh dikit banget sih, karena ada hubungannya sama Lenormand ini. Jadi kalau misalkan aku boleh kasih tahu kalian mengenai apa sih Oracle itu. Oracle adalah sebuah kartu yang tergantung sama artisnya mereka mau buat apa, yang ditujukan untuk pengembangan diri gitu. Jadi kalau Lenormand sama Tarot tadi kan kita ngomongin soal keadaan, yang membaca sebuah keadaan. Kalau Oracle ini tugasnya untuk ya buat self growth gitu sih. Jadi sejarahnya ini mirip-mirip sama Lenormand. Dari Lenormand ini melahirkan kartu-kartu Oracle secara modern yang sekarang bisa kalian lihat di pasaran. Nah, yang terakhir ada kartu ceki. Cekian atau kuapei di beberapa negara merupakan salah satu permainan kartu tradisional yang identik dengan judi. Tapi siapa sangka kartu ceki ini juga menjadi tradisi di Bali loh. Biasanya sih yang mainin ini adalah kaum-kaum perempuan. Tapi nggak menutup kemungkinan di Malaysia, Indonesia, dan Singapura semua kalangan juga bisa main kartu ceki. Mulai dari masyarakat biasa sampai yang petinggi-petinggi lah. Kalau di Bali biasanya kartu ceki ini tuh dipakai pas mereka tuh lagi megaban atau berjaga pas lagi ada yang berduka di rumah duka gitu, biar mereka tuh nggak ngantuk. Nah, apa hubungannya ceki sama ramal-ramal ini? Jadi karena cewek-cewek nih yang biasanya suka dengan ramal-ramalan ini dan lebih mudah untuk membaca suatu simbol, kartu ceki ada cara tersendirinya untuk bikin ramalan atau untuk meramal inilah pokoknya. Kartu ceki ini juga identik dengan satu kesan yang mistis. Jadi ada yang namanya pelet lintrik. Nah, ini sebenarnya menarik banget ya guys, lintrik ini. Tapi aku nggak akan jabarin caranya di sini meskipun aku tahu sebenarnya. Ya sempat baca di mana lah gitu ada. Tapi ya kalau bisa jangan sampai kalian terjun ke dunia yang aneh-aneh, ilmu hitam kayak gitu ya. Tapi ya ini untuk informasi aja, untuk hiburan kalian. Kartu ceki ini biasanya sih cara maininnya tuh agak khas ya. Kalau dari yang pernah aku lihat nenek aku, dia bisa ceki, dia itu ngeramalnya tuh kayak kartunya diambil sampai ketemu ada 2 kartu yang simbolnya tuh sama. Atau kalau misalkan kalian bisa melengkapi apa yang aku omongin, boleh komen di bawah. Aku juga penasaran banget nih sama kartu ceki ini, karena bagaimanapun juga kartu ceki itu bener-bener terkenal di Indo. Oh iya guys, aku lupa ngomong tadi, kalau kartu ceki ini tuh dari Cina Selatan ya asalnya, masuk ke Indo, ke Malaysia, ke Asia Tenggara deh pokoknya. Oke guys, jadi sekian mengenai jenis-jenis kartomansi dan
sejarahnya, sejarah singkat ya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Jangan lupa untuk subscribe juga channel aku. I hope you like the video, I hope you enjoy the video. See you!